Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada video ini untuk belajar bahasa Indonesia kelas 8. Kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi teks persuasi untuk kelas 8. Minggu lalu kita udah belajar pada bab sebelumnya, lalu kita akan berlanjut ke bab selanjutnya, itu mengenai teks persuasi. Nah, untuk memahami apa itu teks persuasi, seperti apa, contohnya seperti apa, kalian simak biasa videonya, nanti kalian akan paham. Oke, selamat menonton. Pernahkah kamu membaca teks persuasi? Persuasi atau persuasif berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif, karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Maka, tidak jarang dalam teks persuasi ditemukan data-data pendukung lain untuk mendukung tulisan tersebut, sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang ditulis oleh si penulis. Menarik kan? Ingin tahu lebih jelas mengenai teks persuasi? Yuk kita pelajari. Materi teks persuasi kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, nantinya diharapkan siswa mampu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi dengan tepat. Selain itu, diharapkan pula siswa mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi tersebut. Sebelum kita pelajari lebih jauh berkenaan dengan teks persuasi, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian dari teks persuasi tersebut. Nah, teks persuasi dapat diartikan sebagai paragraf yang mempunyai tujuan untuk meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu, di mana hal ini dilakukan agar bisa melaksanakan serta menerima gagasan penulis dari suatu pendapat dan pandangan tertentu. Agar kita dapat membedakan teks persuasi dengan jenis teks lainnya, perlu kita ketahui ciri-ciri dari teks persuasi tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berisi fakta dan bukti sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi atau kalimat dengan bentuk ajakan dan bujukan. Yang kedua, bahasa yang digunakan dibuat provokatif, menarik, dan antusias. Yang ketiga, penjelasan yang menarik sehingga menarik perhatian pembaca. Keempat, dapat menimbulkan suatu kesepakatan atau penyesuaian lewat kepercayaan penulis dengan pembaca. Kelima, menghindari konflik. Hal ini dilakukan agar pembaca yakin dan tercapainya kesepakatan. Yang terakhir, memperlihatkan berbagai fakta serta data sebagai penguat argumentasi atau pernyataan. Selanjutnya yang perlu diketahui yakni jenis-jenis teks persuasi sebagai berikut. Yang pertama, persuasi politik dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan. Yang kedua, persuasi pendidikan digunakan oleh orang tertentu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, persuasi advertensi digunakan dalam bidang usaha yang bertujuan mengenalkan suatu barang atau jasa. Yang keempat, terakhir, persuasi propaganda dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat informatif, salah satunya dalam bidang kesehatan. Berikut contoh teks persuasi, silakan dibaca dengan saksama. Jika terlalu cepat tayangannya, silakan tekan tombol pause. Setelah selesai membaca, dapat kita lanjutkan ke sesi kuis. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi kuis. Jadi berdasarkan isinya, contoh teks persuasi tersebut adalah A. Politik, B. Pendidikan, C. Advertensi, D. Propaganda. Jadi menurut kalian kira-kira contoh teks persuasi tadi itu merupakan jenis teks persuasi apa? Nah, oke, itu dia teks persuasi. Oke, dari pengertian
terus cirinya, jenisnya. Kita bahas lagi ya. Nah, di sini pengertian teks persuasi. Teks persuasif dapat diartikan sebagai paragraf yang mempunyai tujuan untuk meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu. Meyakinkan, mengajak. Dengan ada teksnya ini, ada teks persuasif ini untuk meyakinkan ataupun mengajak yang membacanya. Di mana hal ini dilakukan agar bisa melaksanakan serta menerima gagasan penulis dari suatu pendapat dan pandangan tertentu. Contohnya misalkan ibu membuat teks persuasif untuk kalian nih. Maksudnya ibu di sini itu untuk meyakinkan dan mengajak kalian melaksanakan apa yang ibu tulis dalam teks tersebut. Seperti itu. Lalu ciri-ciri teks persuasi. Ini ibu kira ini sudah jelas ya, berisi fakta dan bukti supaya kalian mudah dipengaruhinya karena sudah ada bukti dan fakta. Karena logikanya tidak ada fakta, bukti, untuk apa kalian melaksanakan apa yang tertulis di teks persuasi itu? Kalian gak akan tertarik gitu. Terus bahasa yang digunakan dibuat provokatif, menarik, antusias. Sudah pasti penjelasannya menarik sehingga menarik perhatian pembaca. Ya kan, kalau teksnya boring, teksnya acak-acakan, kalian pasti udah males kan, boro-boro melaksanakan apa yang ada di teks persuasi, membacanya aja kalian sudah malas. Dapat menimbulkan suatu kesepakatan penyesuaian lewat kepercayaan penulis dengan pembaca. Dengan adanya teks persuasi akan adanya kesepakatan, penyesuaian. Karena itu dia tujuan dari teks persuasi itu, supaya penulis bisa mempengaruhi si pembaca sehingga akan adanya kesepakatan. Menghindari konflik, hal ini dilakukan agar pembaca yakin dan tercapainya kesepakatan. Konflik itu ciri-ciri teks persuasi. Terus memperlihatkan berbagai fakta serta data sebagai penguat argumentasi. Jangan hanya memberikan pernyataan terus argumentasi pendapat ibu pada cerita teks tersebut, tapi harus ada fakta, kenyataannya benar atau tidak. Jadi kalian itu bakal percaya dan tertarik untuk melaksanakannya karena memang sudah ada fakta. Gitu. Lanjut ya. Jenis-jenis teks persuasi. Di sini ada 4. Persuasi politik dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan. Contohnya seorang politisi yang mempengaruhi pendengarnya untuk mematuhi suatu kebijakan pemerintah. Contohnya misalkan gubernur membuat iklan untuk jaga jarak. Karena pada pandemi sekarang jaga jarak, memakai masker, tidak bersalaman, itu termasuk ke persuasi politik, mengajak kepada masyarakat untuk melaksanakannya karena itu keinginan dari si gubernurnya. Terus persuasi pendidikan digunakan oleh orang tertentu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya seorang guru yang mempengaruhi para siswa agar giat belajar. Nah, ini contohnya dalam pendidikan. Misalkan ibu pengaruhi kalian untuk terus belajar, giat belajar, karena faktanya ketika seseorang giat belajar dia akan sukses, seperti itu, akan punya banyak duit misalnya gitu. Terus persuasi advertensi digunakan dalam bidang usaha yang bertujuan mengenalkan suatu barang atau jasa. Contohnya mempengaruhi konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan, contohnya iklannya. Misalkan kalian lihat iklan di TV, nah itu termasuk persuasi advertensi. Jadi perusahaan tersebut
mengajak kalian, pengaruhi kalian supaya membeli si barang tersebut gitu. Terus persuasi propaganda dipergunakan untuk hal yang bersifat informatif, salah satunya dalam bidang kesehatan. Contohnya seorang bidan yang pengaruhi pasiennya untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana. Nah, ini itu contohnya. Pokoknya dalam bidang kesehatan ya. Tuh. Bentar. Nah, ini contoh dari teks persuasi. Tubuh kita butuh banyak asupan air putih. Bila kekurangan air putih, tubuh jadi dehidrasi. Selain haus, bila dehidrasi dibiarkan akan mengakibatkan sesak nafas, denyut nadi cepat tapi lemah, demam, tekanan darah rendah, kulit kering, bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran atau pingsan. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board menganjurkan asupan air putih 2,7 liter bagi perempuan dan 3,7 liter bagi laki-laki. Minumlah ketika bangun tidur, saat haus, lelah, sesudah atau sebelum makan. Tidak perlu konsumsi air putih secara berlebih. Secukupnya saja sesuai kebutuhan harian. Dengan begitu, sistem metabolisme pencernaan dan pernapasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, jangan lupa penuhi asupan air putih kita agar tetap sehat dan bugar. Ayo minum air putih. Nah, itu dia contoh dari teks persuasi. Kan ini mengajak seseorang, mengajak pembaca untuk meminum air putih karena ada di sini bahwa air putih itu banyak manfaatnya. Itu dia. Terus namun di sini ada pertanyaan. Berdasarkan isinya, jenis contoh teks persuasi tersebut adalah politik. Apakah ini mengenai kenegaraan? Ada tentang menyinggung kenegaraan atau pemerintahan? Nggak ada kan? Pendidikan? Misalkan kepala sekolah, guru, menteri pendidikan, siswa, tidak ada. Advertensi. Apakah di sini ada tentang menawarkan suatu produk? Misalkan Le Mineral, Aqua, ada? Lihat di sini. Apakah ada? Tidak kan? Di sini cuma bilang air putih. Air putih aja. Berarti tidak. Otomatis propaganda. Karena balik lagi di sini propaganda mengenai di sini balik lagi. Nah, di sini persuasi propaganda dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat informatif, memberikan informasi. Contohnya itu dalam bidang kesehatan, seperti tadi, memberikan informasi apa manfaat dari air putih, bagaimana jika kita kekurangan air putih, gitu. Terus seberapa banyak sih yang diperlukan untuk tubuh kita air putih ini, gitu kan, tentang informasi mengenai kesehatan. Berarti tadi termasuk persuasi propaganda, seperti itu. Oke, mungkin segitu mengenai teks persuasi pertemuan keempat ini. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.